Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa pahami bahwa ayat-ayat tersebut akan menggerakkan ilmu, akan menggerakkan amal dan menggerakkan iman kita. Pada subuh yang lalu kita membahas pertanyaan mengapa Allah memberi perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan alhamdulillah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilih, dan mengucapkan salam juga kepada hambanya yang percaya Al-Quran. Kemudian dihadapkan dengan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan alhamdulillah dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Jadi dua gerakan yang satu sama lain akan melengkapkan kita mengucapkan alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia menjadikan isinya itu tidak bengkok. Mengapa kita harus mengucapkan alhamdulillah kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, kepada isi Al-Quran. Kemudian mengapa Allah memerintah Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan alhamdulillah dan assalam kepada hamba-hambanya yang dipilih. Mudah-mudahan apa yang kita pertanyakan dalam Al-Quran ini Al-Quran sendiri akan menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad itu dan Quran itu nur, dalam surah Al-Maidah ayat 15-16. Bagaimana Nabi Muhammad namanya ada 4 di dalam Quran bernama Muhammad. Ada 4 kali di dalam Al-Quran ini namanya Muhammad disebut. Tentu ada sesuatu, satu kali nama disebut Ahmad. Mengapa di dalam Al-Quran ini ada 4 kelompok ayat berkenaan dengan perintah Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Quran, membersihkan hati mereka, mengajarkan ilmu Al-Quran dan mengajarkan hikmah. Ada 4 kelompok ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada kita, karena ketekunan dan kemauan kita untuk bertanya. Setiap yang kita tanya, yakinlah setiap yang kita tanya atau menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita mengenai sesuatu di dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Sebagai contoh, kita mempertanyakan sholat khusyuk. Karena kata sholat khusyuk itu ada dalam Quran, kita yakin
Allah akan memberikan penjelasan mengenai sholat khusyuk di dalam Al-Quran sendiri, dan ternyata benar. Ya. Kedua, kita yakin bahwa Allah menjadikan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kita yakin Allah akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan permusuhan yang nyata dan bagaimana menghadapinya. Itu sudah kita selesaikan dalam judul Taklukan Setan dalam 31 rekaman. Ini mudah-mudahan akan terbuka, ya. Mari kita ulangi kembali di dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 15 dan 16. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang kami biarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan demikian, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti, yang mencari keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Mari kita perhatikan ayatnya dalam bahasa Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian utusan kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yubayyinu lakum, dia menjelaskan kepada kalian kasiro, banyak hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yubayyin, ya, yubayyina, artinya berlangsung terus, ya. Dengan Al-Quran itu akan berlangsung terus penjelasan kepada mereka sampai saat ini. Jadi fi'il mudhari' itu sama dengan future continuous tense, sesuatu yang terus berlangsung yang akan datang, ya. Mimma kuntum tukhfun, dari apa yang kalian telah sembunyikan, minal kitab, dari kitab, isi kitab ini, ya, baik Taurat maupun Injil. Wa ya'fu, dan dia membiarkan, wa ya'fu an katsir, banyak yang dibiarkan. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahli kitab itu banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Itu oleh sebab itu kita juga bertugas untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang di luar Islam, yang beragama Nasrani atau Yahudi. Kewajiban kita menyampaikan saja, ya, menyampaikan saja. Ya. Saya jelaskan di dalam perdebatan di dalam kelompok WA grup dengan Yahudi dan Nasrani itu cukup seru, karena ada penjelasan dari mereka bahwa ya tujuannya untuk mendowngrade untuk merendahkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berkewajiban menyampaikan kepada mereka, ya. Oleh sebab itu kita dibekali pengetahuan mengenai orang-orang kafir, pengetahuan mengenai orang-orang musyrik, pengetahuan mengenai orang-orang muzabzab,
orang fasik, orang dolin, muzabzab, orang arfin, diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya karena dengan ilmu kita punya kemampuan dan kekuatan mental. Ya, itu tujuannya mengapa di dalam Al-Qur'an diceritakan orang beriman dan orang-orang yang sebaliknya. Ya, itu. Kita lanjut. Minallah, dari Allah, nurun. Nah, itu ya. Nabi Muhammad itu nurun wa kitabun mubin, kitab nur ya. Jadi kita memandang Nabi Muhammad itu sebagai nur, sebagai orang yang menjelaskan. Nur itu membuat kita mengerti, dengan cahaya membuat kita mengerti ya. Yahdi bihillah, dengan Al-Quran Allah menjelaskan, Allah memberi petunjuk. Manittaba'a ridwana, bagi yang mengikuti, mencari keriduannya, subulas salam, dan jalan keselamatan, subulas salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumat, dari kegelapan, wa yukhrijuhum, mengeluarkan dari kegelapan, ilan nur biizni, wa yahdi, dengan izinnya, wa yahdi, dan memberi petunjuk, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus ya. Kemarin saya sudah jelaskan pengertian ihdinas siratal mustaqim. Itu ada 7 ya, ada 7 medan, 7 area. Nah, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari Allah macam-macam ya, macam-macam mendapat petunjuk itu ya. Ihdinas siratal mustaqim, 1 berarti jalan keselamatan. Jalan keselamatan, mudah-mudahan kita diilhamkan ke jalan selamatan itu, jalan agama yang selamat, sehingga kita menghindari segala yang dilarang dan mematuhi segala yang diperintah. 1 ya. 2 berasal dari qawamah ya. Kita berjalan lurus tapi dengan sasaran yang tinggi. Berjalan lurus dengan sasaran yang tinggi, artinya kita berjalan semakin naik gitu, ya. Oleh sebab itu Al-Quran menggambarkan bahwa tingkatan-tingkatan ketakwaan ya, tingkatan-tingkatan orang per orang itu bergerak naik ya. Jadi kita bertekad di dalam ibadah kita semakin baik, semakin bermutu, semakin berkualitas ya. Ketiga, jalan orang yang mustaqim, jalan orang yang istiqomah. Ada 4 istiqomah di dalam Al-Quran. Ada 4 istiqomah dalam Al-Quran. 1, istiqomah berkenaan dengan tauhid, istiqomah berkenaan dengan syariat, istiqomah berkenaan dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berkenaan dengan akhlak. Ada 4 ya. Tinggal kita nanti kemana beratnya kita. Mungkin kita berat kepada akhlak, mungkin istiqomah berat kepada tauhid, kemungkinan kepada syariat, kemungkinan kepada istiqomah ya. Kemudian 2 pengertian lain berkenaan dengan sejarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau telah beri nikmat kepada orang yang telah kau beri nikmat.
yaitu nabi, para siddiqin, para solihin, para syuhada. Mungkin kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu untuk mencontoh, ya, bagaimana kehidupan Sayyidina Ali, bagaimana kehidupan Utsman. Maka itu madrasah kita, anak-anak kita dididik dengan kisah-kisah, ya, termasuk kisah di dalam Al-Quran. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dua pengertian. Bukan jalan orang yang kau benci dan bukan jalan orang yang sesat. Ini diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Contohnya orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya Rasulullah SAW itu supaya kita mudah mengerti, ya. Sahabat-sahabat mudah mengerti. Oh, kalau orang yang dibenci Allah itu orang Yahudi. Oh, di mana orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak dilaksanakan, dirubah-rubah. Kan kita tadi kitab yang dirubah-rubah, ya, dirubah-rubah, ya. Kemudian orang Yahudi itu dicontohkan bagaimana dia dilarang ngambil ikan hari Sabtu. Ngambil ikan hari Sabtu. Memang dia tidak mengambil ikan hari Sabtu, tapi pada hari Sabtu itu dia halangi ikan itu untuk kembali ke laut. Sama saja gitu, saking pintarnya dia, gitu ya. Kemudian orang Nasrani dicontohkan, ya, orang yang nggak punya ilmu tapi buat-buat. Ya, di dalam surah Al-Hadid dijelaskan masalah bid'ah, ya itu. Nah, 5. Sekarang diberi pengertian bahwa orang Yahudi itu tidak melaksakan ilmu padahal dia berilmu, ya. Kemudian orang Nasrani itu berilmu tapi melaksanakan sesuatu yang tanpa dasar. Maka kita mengharapkan kita mendapat petunjuk ilmu yang diamalkan dengan benar, ilmu yang benar dan amal yang benar. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari jalan itu. Karena kita senang dengan pengetahuan, maka Allah akan memberikan petunjuknya melalui ilmu, ya. Ilmu amaliyah dan amal yang diamalkan. 6. Sekarang yang 7, yang terakhir, Allah membentangkan, ya, bagaimana kehidupan orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah 1-5 dasarnya, dan selanjutnya mengenai orang munafik, orang fasik, orang muzabzab, segala macam. Mengapa Allah terangkan itu di dalam Al-Quran? Supaya kita hati-hati, ya, tidak melaksanakan sesuatu yang merupakan domain orang musyrik, domain orang fasik. Kita tahu betul-betul apa itu orang-orang beriman. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, banyak teman Rasulullah SAW itu menanyakan, selalu bertanya yang negatif, ya, mau orang musyrik kemana, orang fasik kemana, dan temannya lain, ngapa yuk kamu menanya itu? Supaya aku terhindar daripada kefasikan, kemusyrikan dan sebagainya. Dan pengetahuan itu kita butuhkan saat ini, ya. Kita akan tahu, ya, perbuatan orang munafik itu kita tahu, sehingga Allah membekali hati kita jadi tenang, ibarat orang yang berperang itu punya senjata, ya. Saya kira itu saja gambaran. Mudah-mudahan kita mulai memahami 4 nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya. 4 kelompok ayat yang membentangkan, ya, tugas-tugas Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semakin jelas, ya, mengapa pertanyaan semula tadi kita bisa menjawab berangsur-angsur, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.